Teman-teman sekalian, ada yang tahu kisah Nelson Mandela? Presiden Afrika Selatan dari tahun 94 sampai tahun 99. Beliau adalah presiden kulit hitam pertama yang memimpin Afrika Selatan. Nelson Mandela juga terkenal sebagai tokoh anti-apartheid atau tokoh yang menolak pemisahan ras antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Afrika. Saat Afrika Selatan dikuasai oleh bangsa Eropa yang berkulit putih, orang-orang pribumi Afrika yang berkulit hitam sangat menderita karena perlakuan yang diskriminatif oleh penguasa koloni. Orang kulit hitam tidak boleh bersekolah, berbisnis, memiliki tanah atau rumah. Mereka juga tidak boleh berpolitik, bahkan hak pilih pun juga tidak diberikan. Parahnya lagi, jika ada orang kulit putih sedang duduk di restoran atau di bus, maka orang kulit hitam tidak boleh duduk sejajar dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam sangat diperlakukan semena-mena walaupun mereka hidup di tanah air mereka sendiri. Saat itu semua terjadi, ada satu orang yang berjuang melawan politik apartheid dan ketidakadilan yang selama ini menimpa mereka yang berkulit hitam. Orang itu adalah Nelson Mandela. Dan tahukah teman-teman, bagaimana perjuangan seorang Nelson Mandela hingga akhirnya ia berhasil menghapus apartheid bagi bangsanya dan menjadi seorang presiden? Jauh sebelum itu, Nelson Mandela adalah orang yang mendapat perlakuan kejam dari negaranya. Dulu saat ia berjuang agar orang kulit hitam di Afrika bisa berdiri setara dengan orang kulit putih, Nelson Mandela menjadi orang yang paling dibenci oleh penguasa koloni. Dia sampai harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 27 tahun. Bahkan selama di penjara, Nelson Mandela sering disiksa hingga dikencingi oleh sipir. Pada akhirnya di tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, dan 4 tahun sesudah itu, di tahun 1994, karena desakan dunia internasional, Afrika Selatan untuk pertama kalinya mengadakan pemilu yang demokratis. Di waktu itulah, untuk pertama kalinya, orang Afrika berkulit hitam diizinkan untuk berpolitik dan punya hak untuk memilih. Dengan dukungan dari rakyat banyak, Nelson Mandela bersama partainya, Kongres Nasional Afrika, ikut dalam pemilu dan akhirnya menang telak. Setelah menjadi presiden, Nelson Mandela langsung menghapus sistem apartheid dan semua undang-undang atau peraturan yang selama ini menindas kaum kulit hitam. Hebatnya lagi, saat ia sudah berkuasa, bukannya balas dendam pada orang kulit putih yang tinggal di Afrika Selatan, Nelson Mandela malah mendorong rekonsiliasi nasional. Ia membawa perdamaian bagi semua orang Afrika, baik itu kulit hitam maupun kulit putih. Dan tidak ada lagi yang namanya pemisahan ras atau perbedaan antara orang berkulit putih dengan orang berkulit hitam. Kemudian, teman-teman sekalian, satu hal yang membuat saya kagum pada sosok Nelson Mandela adalah saat masa jabatan Nelson Mandela berakhir di tahun 1999, secara mengejutkan, Nelson Mandela tidak bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden dalam pemilihan umum mendatang. Dengan dukungan yang begitu besar dari partai dan rakyatnya sendiri, bahkan analis dan survei
memprediksi jika Nelson Mandela kembali maju sebagai calon presiden untuk periode kedua, ia bisa menang dengan raihan suara lebih dari 70%. Akan tetapi, Nelson Mandela memang negarawan sejati. Ia lebih memilih cukup 5 tahun saja menjabat sebagai presiden dan memutuskan untuk pensiun dari dunia politik dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk menggantikannya. Nah, teman-teman, saat ini kita di Indonesia sedang hangat-hangatnya soal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, gubernur, hingga presiden. Yang terbaru adalah tuntutan para kepala desa agar masa jabatan kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan sebelum itu, kita tahu ya, kemarin ramai soal wacana amandemen UUD 45 agar presiden bisa dipilih 3 periode. Katanya, isu ini diangkat karena banyak yang menganggap jika masa jabatan seorang pemimpin, baik itu kepala desa sampai dengan presiden, terlalu singkat, maka tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemimpin tersebut. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar dengan masa jabatan yang lama akan otomatis membuat kualitas pemerintahannya menjadi semakin baik? Atau sebaliknya? Apakah dengan masa jabatan yang pendek, 5 tahun saja misalkan, seorang pemimpin, jika ia memang the real pemimpin ya, dia tidak bisa memberikan banyak hal bagi bangsanya? Belajar dari Nelson Mandela, bagaimana Nelson Mandela yang sudah menerima lebih dari 260 penghargaan atas jasa dan perjuangannya selama ia hidup, dan orang ini begitu dicintai rakyatnya. Seorang Nelson Mandela saja bersedia mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden meskipun jabatan itu baru ia emban selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ia memimpin, sudah banyak hasil yang dicapai bagi rakyat Afrika. Terakhir teman-teman, waktu saya kuliah di semester 1 saat mata kuliah Civic Education ya, saya selalu terngiang-ngiang dengan kaidah ini. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Demikian, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih teman-teman semua.